Pasti semuanya sehat dan sukacita. Nah, pada hari ini kita akan bersekolah minggu seperti biasanya. Baiklah, untuk mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk memulai ibadah sekolah minggu, kita akan menerima votum dan salam yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH, dan kita akan mengangkat pujian kita dengan judul Bapa Ku Datang Padamu. Salam adik-adik, baik mari kita mulai ibadah kita dengan kita menerima votum dan salam. Ibadah kita jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Kami kembali lagi menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan, seraya mengucap syukur atas segala berkat, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami setiap hari, hari lepas hari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini juga Tuhan, kami tidak lupa mengaku segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik melalui tutur kata, perbuatan kami, tingkah laku dan ucapan kami Tuhan, yang kadang menyakiti sesama kami manusia, bahkan menyakiti hati Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua anak-anak-Mu yang sebentar lagi akan memulai ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Berkati
Jagalah anak-anak kami di rumah mereka masing-masing, agar mereka boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online ini Tuhan dengan sukacita yang luar biasa berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, biarpun gunung beranjak dan aku anak terang. Bom ceria. Nah, bom ceria ini adalah ayat hafalan yang adik-adik kirim dalam 1 minggu kemarin. Nah, kita akan dengarkan bom ceria dari kelas besar, kelas tengah, dan kelas kecil. Yohanes 11 ayat 25. Barang kebangkitan dariku, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25.
Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Ia akan hidup walaupun sudah mati. Yohanes 11 ayat 2. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang percaya kepadaku, ia akan hidup ia sudah mati. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Ia sudah mati. Yohanes 11:25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, dan hidup akulah kebangkitan percaya kepadaku, barang siapa walaupun ia sudah mati. Percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Hutan berwarna hijau, Akulah jawab Yesus, kebangkitan dan hidup. percaya kepadaku, Barang siapa akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes pasal 11 ayat 25. ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Amin. Yohanes pasal 11 Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes jawab Yesus dan hidup. Akulah Siapa percaya kebangkitan padaku dan ia hidup. akan Barang siapa walaupun percaya sudah mati. kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Yohanes 11 ayat 25. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah Jawab Yesus, kebangkitan. akulah kebangkitan Siapa dan hidup. percaya Barang siapa padaku, percaya ia kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Ia sudah mati. dan Rajaku yang di atas segalanya, di atas segalanya.
tiba saatnya kita masuk pada cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Nemi, kita angkat pujian kita, baca kitab suci, dan doa firman Tuhan akan dibawakan oleh teman kita, Milka. Pertama, mari kita doa. Tuhan Yesus, kami mau berserah terima Tuhan. Tolong kami Yesus. Amin. Salam adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik semuanya, kita akan membaca bersama-sama yang terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-10. Mari kita bersama-sama membacanya. Dengan perikop Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, maka kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin untuk firman Tuhan. Adik-adik semua, kita akan mendengarkan cerita berikut ini. Setelah beraktivitas seharian, Gito merasa lelah dan tertidur di meja belajarnya. Ibunya membangunkan Gito supaya masuk ke kamar dan tidur. Sebelum masuk kamar, ibu mengingatkan agar Gito mencuci kaki, menyikat gigi, serta berdoa sebelum tidur. Selagi di kamar mandi, tiba-tiba lampu pun mati. Gito berteriak-teriak, "Gelap, gelap, saya tidak bisa melihat." Gito pun cepat-cepat keluar kamar mandi. Sampai-sampai dia menabrak kursi. Ia sangat takut. Tidak lama kemudian ibunya menyalakan lilin, sehingga ruangan pun menjadi terang.
Gito tidak berani ke kamarnya sehingga harus ditemani ibunya. Gito pun ke kamar, namun ia tidak bisa tidur. Ia ingat akan kejadian di sekolah tadi siang. Ia sudah menjatuhkan sepeda Dodi temannya, sehingga sepeda temannya rusak. Gito mengatakan bahwa sepeda Dodi jelek, bagusnya dibuang saja ke tempat sampah. Dodi pun menangis, karena itu sepeda hanya satu-satunya kepunyaannya. Gito gelisah, tidak bisa tidur, walaupun ditemani ibunya. Ibunya pun bertanya, "Kamu ada masalah ya? Ayo ceritakan sama ibu." Ibu memaksa supaya Gito terus terang bercerita. Ibunya pun mendengarnya dan menasihati Gito agar meminta maaf kepada Dodi dan tidak mengulanginya lagi. Karena perbuatan mengejek dan sengaja berbuat seperti itu adalah perbuatan jahat. Itu perbuatan dosa. Orang yang hidup seperti itu ibarat hidup dalam gelap. Akibatnya merugikan diri sendiri. Oleh sebab itu, ibu menasihati agar Gito minta maaf. Dan Gito berjanji akan minta maaf. Besok pun Gito minta maaf kepada Dodi. Dan Dodi memaafkannya. Gito pun merasa senang dan tidak gelisah lagi. Nah, adik-adik semua, kalian sudah mendengarkan cerita tadi ya. Nah, adik-adik yang manis, Yesus adalah terang dunia, seperti lilin yang menyala yang menuntun kehidupan kita, agar kita tidak berjalan di dalam kegelapan dosa ya adik-adik. Alkitab adalah penuntun hidup kita. Kita harus rajin untuk membacanya, menjadi anak yang baik, menuruti orang tua, menuruti Tuhan, dan saling mengasihi, agar hidup kita selalu penuh sukacita dan damai sejahtera. Nah, adik-adik semua, kakak akan memberi tugas pada adik-adik, yaitu membuat kreativitas, yaitu membuat gambar sebuah lilin atau beberapa lilin, terserah. Jadi silakan adik-adik membuat gambar sebaik mungkin. Nah, nanti kakak-kakak akan melihat dan menilainya. Ya adik-adik semua, sekarang kakak akan memberikan tugas kalian, yaitu ayat hafalan yang terdapat di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah cerita pada hari ini. Semoga cerita firman Tuhan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih. Untuk merespon firman Tuhan tadi, kita angkat pujian kita kembali, dan adik-adik di rumah kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, firman-Mu pelita bagi kakiku.
Adik-adik, mari kita naikkan doa syukur dan syafaat kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan yang maha baik, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih karunia dan berkat penyertaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada-Mu. Terlebih anak-anak Tuhan pada saat ini boleh bersekutu memuji dan muliakan nama Tuhan, walaupun secara virtual saat ini, dimanapun mereka berada, anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami menaikkan syafaat kami. Kami berterima kasih penyertaan Tuhan, kasih karunia berkat-Mu yang turun atas kami semua. Walaupun dalam kondisi pandemi, tapi kami boleh diizinkan Tuhan untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih atas roh hikmat dan kebijaksanaan, kekuatan dan kesehatan yang telah Tuhan anugerahkan. Terlebih pada saat ini kepada anak-anak kami semua, anak-anak sekolah minggu yang senantiasa rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mereka mengikuti ibadah bersama-sama secara virtual di rumah mereka masing-masing saat ini. Ya Allah, biarlah pengurapan tangan Tuhan yang menyertai anak-anak kami, terutama dalam tumbuh kembang mereka ya Tuhan. Engkau yang memberkati baik secara jasmani maupun rohani mereka. Berkat anugerah surgawi Tuhan yang melingkupi anak-anak kami, sehingga dalam tumbuh kembang mereka boleh sempurna di dalam Tuhan, pun dalam iman dan pengharapan senantiasa dibentuk dan diarahkan, dituntun ke dalam kuasa nama Tuhan, sehingga sejak kecilnya mereka boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak kami yang beribadah saat ini dimanapun mereka berada, secara khusus Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang senantiasa dengan ketulusan hati boleh terus melayani. Tuhan urapi, berkati mereka dan keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua anak Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, terutama dalam masa-masa kami merayakan Paskah. Kami bersyukur atas kebangkitan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami. Biarlah kami boleh menyadari dan memahami setiap kehidupan kami berarti di hadapan Tuhan, karena hidup kami telah lunas dibayar oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkati bangsa negara kami, berkati gereja Tuhan dimanapun berada. Inilah doa syukur dan syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita masuk pada persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, angkat tangan kanannya dan kita katakan sama-sama, ku mau memberi yang kupunya untuk-Mu Tuhan. Lagu persembahan kita, bawa persembahanmu, dan doa persembahan akan dibawakan oleh teman kita, Lano. Tuhan Yesus, kami mau memberi persembahan. Berkati persembahan kami hari ini. Amin. Bawa persembahanmu dan
dianjurkan untuk bersekolah minggu seperti hari ini ya. Jangan lupa ajak teman-temannya untuk bersekolah minggu. Dan kakak juga ingatkan, apabila adik-adik keluar dari rumah, gunakan masker, cuci tangannya ya, dan jaga jarak. Nah, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita akan mengangkat pujian penutup kita, Yesus terang dunia, dan akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH. Adik-adik, mari kita akhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan dalam Yesus Kristus, dan kuat kuasa dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian. Amin.